Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik di rumah? Nah, pada hari ini kita masih akan membahas terkait dengan pertolongan pernafasan pada bayi baru lahir dengan kasus asfiksia atau gawat nafas ya. Sebelumnya kita sudah membahas LAR, kemudian dilanjutkan dengan VTP, ventilasi tekanan positif, dan yang saat ini yang akan kita bahas adalah HBB atau Helping Baby Breathe ya. Helping menolong bayi breathe bernafas. Jadi kita akan menolong bayi bernafas. Nah, untuk helping baby breathe ya, posisi bayi sudah sama seperti langkah di VTP. Jadi bayi sudah berada di atas meja resusitasi atau meja datar untuk menolong proses pemberian nafas. Nah, sebelum kita memulai, Bu Isi akan memperkenalkan dulu alat-alatnya ya. Jadi alat-alatnya ini hampir sama dengan VTP. Yang pertama ada Partuset, handscoon steril 1 pasang, gunting tali pusat, suction atau hisap lendir, ada klem arteri, umbilical cord untuk mengklem tali pusat, kemudian ada kasa steril sebanyak 3, ada spet 3 cc ya. Ini dalam keadaan steril, kita tutup. Setelah itu ada nerbekan atau bengkok untuk bahan habis pakai. Ada kom berisi betadin. Selanjutnya ada APD. Nah, di sini ada celemek, nurse cup, dan kacamata Google. Nah, kemudian yang paling penting dalam HBB ya, sama juga halnya dengan VTP, ini yang namanya adalah BFM atau back valve mask ya. Jadi nanti ini digunakan untuk menambah tekanan udara atau proses pertolongan pernafasan pada bayi baru lahir ya. Kemudian stetoskop untuk menilai jantung bayi. Halnya dengan VTP ada 3 kain. Nah, di sini sudah saya gelar. Ini kain pertama untuk mengeringkan bayi. Kain kedua sama untuk mengeringkan bayi. Kain ketiga untuk mengganjal, ya. Dan kita sediakan topi. Baik, langsung saja kita masuk ke kontennya. Langkah-langkah dalam melakukan HBB atau Helping Baby Breathe. Yang pertama, selalu kita melakukan sapa pasien, perkenalkan diri, menjelaskan tujuan, dan menanyakan kesediaan atau inform consent pada pasien. Permisi Bu, perkenalkan, nama saya adalah Bidan Mawar. Di sini saya yang akan bertugas pada pagi hari ini. Nah, karena anak Ibu mengalami gagal nafas atau kesulitan bernafas, jadi kami akan membantu supaya bayi Ibu bisa bernafas normal kembali. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Setelah itu, panggil asisten ya atau penolong kedua. Tolong Bidan Melati bisa datang kemari. Oke. Jadi, nanti Bidan Melati di sini ya akan membantu dalam mengevaluasi pada saat kita memberikan udara pada bayinya ya. Apa saja yang dievaluasi? Gerakan dada, naik atau turun, mengembang atau mengempis ya. Kemudian evaluasi jantung bayinya. Apakah kurang dari 100 atau lebih dari 100? Nah, jadi di HBB ini kita mulai dari awal sudah menggunakan asisten atau penolong kedua. Oke, selanjutnya kita siapkan ruangan. Pencahayaannya cukup, kehangatannya juga cukup, dan bersih. Dan selanjutnya gunakan APD. Pada saat kita menggunakan APD harus benar-benar kita pastikan
Scot ya atau celemak ini terpasang dengan baik ya, jangan sampai nanti pada saat proses pelaksanaan terlepas-lepas. Pakai kacamata. Pakai nurse cup. Oke. Selanjutnya cuci tangan ya. Bilas. Sudah bisa dibuka ya. Gunakan sarung tangan steril. Setelah bayi lahir ya, ada 3 hal yang akan kita nilai. Yang pertama, warna kulitnya. Yang kedua, tonus ototnya ya, pergerakan kaki, pergerakan tangan ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah tangisannya. Nah, kalau tangisannya kencang, kuat, berarti tidak ada masalah pada jalan nafasnya ya. Nah, apabila jawabannya tadi semuanya baik, maka kita lanjutkan dalam perawatan bayi baru lahir. Sehingga bayi bisa segera dilakukan rawat gabung pada ibunya. Tapi bila tidak, nah kita akan menolong untuk pemberian pernafasan ya. Nah, sebelum kita meletakkannya di atas meja resusitasi, ya, kita pastikan dulu apakah masih ada kehamilan kembar pada perut ibu, ya. Kalau sudah tidak ada, kita lakukan pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat, ya, bayi masih berada di atas perut ibu, ya, hampir sama seperti VTP. Setelah kita melakukan pemotongan tali pusat, pindahkan di atas meja resusitasi, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah segera keringkan bayi. Keringkan bayi, ya, dari basah akibat cairan ketuban. Tidak perlu terlalu kencang dalam mengelapnya, karena di tubuh bayi ada yang namanya lemak putih atau vernik yang fungsinya untuk menghangatkan tubuh bayi, ya. Nah, bila sudah cukup kering, kemudian kain ternyata basah, kita ganti dengan kain yang kedua. Kita masukkan ke dalam ember. Nah, supaya bayi hangat, kita pakaikan topi. Posisi penolong sama seperti VTP ya, kita berada di sisi kepala. Ya, di atas kepala bayi baru lahir, ya. Nah, bila bayi masih tidak menangis, ya, bersihkan jalan nafas menggunakan suction dari mulut dulu, kemudian ke hidung. Oke, ini masih akan diperlukan lagi, jadi masukkan kembali lagi ke dalam bak instrumen. Nah, bayi bisa ditutup sebagian tubuhnya agar tidak kedinginan atau hipotermia. Cukup bagian dada saja yang tampak untuk mengevaluasi apakah nanti pada saat pemberian udara, ya, udara masuk tepat di paru-paru. Jadi kita akan melihat dadanya mengembang, mengempis atau tidak. Nah, selanjutnya lakukan taktil, rangsangan taktil atau gosok punggung. Fungsinya adalah merangsang bayi, ya, supaya satu mendapatkan kehangatan, yang kedua merangsang bayi agar cepat bergerak, ya. Jadi tonus ototnya juga kita rangsang dengan menggosok punggung. Nah, sudah cukup. Kita nilai kembali. Oh, ternyata masih juga tidak ada respon yang baik, ya. Selanjutnya kita lakukan
pemberian udara atau bagging. Sama seperti VTP. Ya, cek sungkup dulu. Apakah ukurannya sesuai dengan bayi? Mulut bayi, ya. Apakah ada kebocoran? Nah, apakah bagus? Kalau semuanya sudah bagus, pasangkan pada bagian mulut dan hidung. Apabila sudah terpasang, lakukan pemberian udara 40 kali per menit dengan kedalaman 20 cm air, ya. Nah, sambil kita evaluasi dadanya, ada asisten. Mbak, tolong dicek ya. Dadanya mengembang. Oh ya, mengembang dengan baik. Evaluasi juga untuk nadinya. Apakah di atas 100 atau masih di bawah 100? Bila sudah membaik, kita hentikan HBB. Tapi bila belum, nah ya, kita lanjutkan lagi pemberian ventilasi yang kedua, ya. Yang pertama tadi kita evaluasi, oh belum membaik, kita berikan lagi yang kedua. Masih sama 40 kali per menit dengan kedalaman 20 cm air. Tolong dievaluasi ya, Mbak. Dadanya mengempis, mengembang. Detak jantungnya apakah di atas 100? Oh, masih belum baik juga. Udah 2 kali pemberian tapi belum ada respon yang baik. Ya, kita lakukan SRI BT. S-nya adalah cek sungkup. Ya, cek sungkup lagi. Apakah ada kerusakan? Apakah masangnya tidak efektif ya sehingga ada udara yang keluar, ya. R, reposisi. Ya. Bayinya cek posisinya sudah benar atau belum, ya. Kemudian isap lendir kembali. Nah, setelah kita melakukan SRI tadi, SRI, ya, kita lakukan bagging lagi yang ketiga kalinya. Jumlahnya masih sama, 40 kali per menit, ya. Kedalamannya masih 20 cm air. Bagaimana Mbak? Tolong dicek apakah dandanya mengembang. Jantungnya silakan dicek Mbak. Nah, apabila sudah pemberian yang ketiga masih tidak ada respon dengan baik, kita lakukan BT, ya. BT itu adalah kita buka mulut sedikit, pasang kembali sungkupnya, dan tambah tekanannya. Kalau tadi sebelumnya adalah tekanannya 20 cm air, nah yang keempat ini tekanannya 30 cm air atau kita memberikan udaranya sedikit lebih besar. Sambil dievaluasi, bagaimana Mbak? Tolong dicek. Oke, mengembang atau tidak? Jantungnya bagaimana? Nah, bila juga belum mengembang, ya, maka kita harus berikan oksigen 1 sampai 2 liter. Bila sudah kita berikan oksigen 1 sampai 2 liter, ya, responnya juga masih belum membaik, kita harus berikan komunikasi kepada orang tua bahwa bayi akan kita rujuk. Permisi Ibu, kami sudah melakukan tindakan pemberian nafas bantuan agar bayi Ibu bisa bernafas dengan normal, namun hasilnya belum membaik, maka kita akan melakukan persiapan rujukan ya Bu ya. Jadi mohon kerjasamanya, mohon doanya supaya semua berjalan dengan baik. Nah, pada saat kita evaluasi, jantung sudah tidak ada ya, maka bisa kita nyatakan bayi telah meninggal dan harus dikomunikasikan lagi kepada orang tua atau kepada keluarga pasien ya. Nah, ini adalah langkah-langkah helping baby breathe ya, dimana di sini kita memberikan bantuan pernafasan menggunakan bagging ya. Tata caranya hampir sama seperti VTP.
Nah, selanjutnya adalah kita bereskan pasien, bereskan alat-alat, masukkan ke dalam cairan klorin. Selanjutnya lepas handscoon. Cuci tangan. Dan lepas APD. Lepas APD. Baik, adik-adik di rumah, apabila ada yang ingin ditanyakan seputar HBB ya, nanti boleh langsung komen di kolom komentar di bawah video yang nantinya akan Ibu share melalui akun YouTube ya, atau nanti kita bisa juga sharing di grup WA kelas. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu Isti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.